Nah, yang sekarang ingin saya tanyakan di situ, sekarang kira-kira Arya punya nggak ada suatu tanda tanya nggak di situ? Bu, kenapa sih kok S itu dimulai dengan 1? Nah, kalau ini mungkin sudah tahu sih Bu, apa urutan dari paling dalam ke yang paling terluar. Iya, kenapa urutannya itu? Kenapa tidak dibalik aja 2S atau 1E, 1P, kemudian 2S misalnya? Kenapa justru S itu kita mulai dari angka 1 ini? Kulit yang pertama. Kemudian orbital P itu kita mulai dari kulit yang kedua. Orbital D kita mulai dari kulit yang ketiga. Ya, dan orbital F baru mulai pada kulit yang keempat. Ya, di mana kita tahu bahwa kulit yang pertama itu adalah kulit K, kulit yang kedua itu kita namakan dengan L, kulit yang ketiga kita namakan dengan M, dan kulit yang keempat kita namakan dengan N. Jadi kita sampai 4 aja. Walaupun sebetulnya ada 5 lagi, 5, 6, 7. Tapi kita batasi hanya sampai L, sampai N saja. Nah, kira-kira dari situ, apakah Arya muncul nggak pertanyaan? Ini muncul aja, bukan menjawab. Ya, muncul. Kira-kira muncul nggak pertanyaan? Kenapa sih kok kulit kalau S itu dimulai dari kulit K, tapi tidak ada P pada kulit K? Oh iya Bu. Iya Pak. Timbul pertanyaan. Timbul pertanyaan. Kira-kira kalau timbul pertanyaan itu bisa nemuin jawabnya nggak? Belajar dulu Bu. Belajar dulu. Belajar dulu, makanya masuk di kelas ini hari ini ya. Ya. Kalau Andi gimana Andi? Pernah muncul pertanyaan itu Andi? Iya Bu, pernah. Kayak kenapa harus hurufnya itu KLMN, terus untuk orbitalnya harus SPDF gitu Bu. Ya, ini kalau KLMN ini adalah berarti singkatan, kan berarti itu. Jadi kalau misalnya Andi Khairul Aziz, singkatannya apa? AKA misalnya, AK. Nah, jadi namanya disingkat menjadi AK. Kalau Muhammad Arya Pradipta disingkat menjadi MAP misalnya gitu. Nah, jadi ini adalah ada kronologisnya ini. Ya. Nah, tapi sekarang yang kita lihat itu adalah ini bisa dicari. Bisa dicari di dalam teori atom urutan ini KLMN itu. Ya. Nah, sekarang kita fokus ke sini. Nah, kenapa orbital S itu dimulai dari kulit yang pertama, orbital P itu pada kulit yang kedua, dan seterusnya. Nah, ini sebetulnya berasal atau beranjak dari bilangan kuantum. Ya. Jadi, kalau misalnya kita punya bilangan kuantum, maka bilangan kuantum itu ada 4 jenis. Ya. Jenis yang pertama yang menjadi dasar di situ adalah bilangan kuantum utama yang kita simbolkan dengan N. Ya. Apa N itu? N itu adalah menunjukkan besarnya tingkat energi dari suatu elektron dalam atom. Ya, jadi dia adalah menggambarkan tingkat energi. Makanya ketika kita gambarkan diagram tingkat energi itu, kalau kita gambarkan seperti itu, maka ini adalah N sama dengan 1. Ini 2, ini 3, ini 4, ini 5. Dan seterusnya. Artinya apa? N, tingkat energi yang 1 lebih kecil dibandingkan 2, lebih kecil dibandingkan 3. Artinya apa? Makin ke atas tingkat energinya semakin besar. Ya? Nah, itu ditunjukkan oleh bilangan kuantum utama N. Ya? Nah, berapa besarnya bilangan kuantum N itu? Angkanya dimulai dari 1. Ya? Jadi ada angkanya itu dimulai dari 1. N sama dengan 1, 2, 3, dan seterusnya. Ya.
Dan N sama dengan 1 dan seterusnya itu di samping menentukan tingkat energi elektron, juga menentukan ukuran dari orbital yang dihuni oleh elektron. Ya, jadi ada orbital yang bisa dihuni kecil oleh elektron. Ada orbital yang bisa besar, bisa banyak elektron. Misalnya apa? Kita punya orbital S. Orbital S hanya mampu menampung 2 elektron. Kapasitasnya hanya untuk menampung 2 elektron. Ya. Kemudian orbital P, ya, itu mampu menampung 6 elektron. Orbital D mampu menampung 10 elektron. Dan orbital F itu mampu menampung maksimal 14 elektron pada setiap tingkat energinya. Ya. Nah, jadi N itu adalah menunjukkan ukuran orbital. Jadi karena dia adalah energi, maka energi tentunya berhubungan dengan ukuran orbital. Ya, kan gitu kan bisa kita lihat. Seseorang yang kurus selalu kita katakan energinya kecil, tapi seorang yang gemuk maka energinya besar, kan gitu. Nah, sekarang yang kedua itu adalah bilangan kuantum momentum sudut. Ya, yang kita simbolkan dengan L atau bilangan kuantum momentum orbital. Ya. Bilangan kuantum L itu adalah menunjukkan bentuk dari orbital. Nah, apa yang bentuk orbital itu? Misalnya bentuknya adalah S, bentuknya P, bentuknya D, bentuknya F. Itu adalah bentuk dari orbital. Nah, kalau ukuran orbital tadi adalah jumlah dari elektron yang bisa ditempati. Ya. Nah, sekarang dari mana datangnya L itu? Bagaimana kita bisa menentukan atau mendefinisikan L itu? Ya, L itu dimulai dari 0 sampai dengan N kurang 1. Ya, artinya apa? Ketika tingkat energi itu N-nya sama dengan 1, maka L-nya sama dengan 0. Ya, berarti apa? N sama dengan 1 hanya memiliki 1 orbital. Ya, orbital apa? Orbital yang L-nya sama dengan 0. Nah, orbital yang L-nya sama dengan 0. Nah, apa bentuk orbital yang L-nya itu sama dengan 0? Maka dia berbentuk seperti orbital S. Ya, dia berbentuk bola seperti itu. Nah, maka yang berbentuk bola seperti itu, maka itulah disebut dengan shaft atau orbital S. Ya, jadi oleh sebab itu apa? Orbital S itu L-nya sama dengan 0 dan N-nya sama dengan 1. Ya, maka itulah sebabnya orbital S itu dimulai dari 1S. Ya, dia dimulai dengan 1S. Nah, karena satu orbital hanya diisi maksimum oleh 2 elektron, ya, maka orbital S itu karena dia hanya 1, maka dia hanya bisa menampung 1S2. Ya, jadi orbital S hanya dapat menerima, hanya mampu menampung 2 elektron saja. Ya. Nah, terus bagaimana jika L-nya sama dengan, jika N-nya itu sama dengan 2. Kalau N-nya sama dengan 2, maka L-nya itu adalah 0 dan 1. Nah, L sama dengan 0 tadi, maka ini adalah merupakan orbital bentuknya, seperti orbital S. Nah, L sama dengan 1 ini, maka ini adalah merupakan sama dengan orbital P. Ya, jadi dia disebut sebagai orbital P atau yang kita singkat dengan prinsipal. Nah, terus bagaimana jika N-nya sama dengan 3? Ya, kalau N-nya sama dengan 3, maka L-nya adalah 0, 1, dan 2. Berarti L sama dengan 0 ini adalah bentuknya orbital S. L sama dengan 1 bentuknya adalah P.
Dan L sama dengan 2, bentuknya ini adalah D yang kita sebut dengan diffuse. Ya. Nah, artinya apa di sini? Kita sudah melihat. Ya, kita sekarang pertanyaan dari Arya sudah bisa terjawab. Ya, bahwa orbital S itu memang dimulai pada 1S. Ya, makanya orbital S sudah mulai mengisi L-nya sama dengan 0. Ya, artinya dia sudah mulai mengisi pada saat N sama dengan 1. Karena N sama dengan 1, L-nya sama dengan 0. L-nya sama dengan 0, maka ini adalah merupakan orbital S. Ya, jadi orbital S mulai dari N sama dengan 1. Makanya di sini dia 1S. Nah, bagaimana dengan P? P itu adalah N-nya sama dengan 2. Ya, karena L itu sama dengan 1 ini adalah merupakan orbital P. Ya, maka orbital P itu mulai dari 2P. Ya. Terus yang orbital D ini adalah untuk L sama dengan 2. L sama dengan 2, N-nya sama dengan 3. Ya. Karena N-nya sama dengan 3, maka orbital D baru mulai pada 3D. Ya. Terus bagaimana dengan yang kalau N-nya sama dengan 4? Kalau N-nya sama dengan 4, maka N-nya sama dengan 0, 1, 2, dan 3. Nah, berarti L-nya sama dengan 0 itu adalah L sama dengan 0 itu adalah S, ini adalah S, L sama dengan 1 ini adalah P, L sama dengan 2 ini adalah D, dan L sama dengan 3 itu adalah bentuknya adalah merupakan orbital F, ya, fundamental. Ya, maka dia disingkat dengan orbital F tadi. Makanya orbital F itu baru dimulai pada saat 4F. Pada saat N-nya sama dengan 4. Ya. Nah, itu dasar dulu untuk yang penamaan orbital tadi. Ya. Nah, kemudian bilangan kuantum yang ketiga, ya, bilangan kuantum yang ketiga itu adalah kita sebut sebagai bilangan kuantum magnetik, ya, atau M yang kita singkat dengan M. Apa artinya bilangan kuantum magnetik M itu? Itu adalah menunjukkan arah dari orbital, ya. Dia menunjukkan arah dari orbital. Ya. Arah orbital di dalam ruang. Jadi kalau misalnya ini kita gambarkan sebagai ruang ini, ya, kalau ini adalah merupakan kalau ini adalah merupakan, jadi kalau kita punya ini sumbu X, kemudian ini sumbu X, ini sumbu Y, ini sumbu Z. Ya. Kalau misalnya ini kita buat ruang, ini kita buat ruang seperti itu, ya, maka artinya apa di situ? Elektron di dalam ruang itu bisa ada yang searah dengan sumbu X ini, ada yang searah dengan sumbu Z, sumbu Y, dan ada yang searah dengan sumbu Z. Ya, arah rotasi dari elektron. Karena elektron dia berputar mengelilingi inti atom. Ya, nah berarti arahnya apa? Arahnya di situ ada yang searah dengan sumbu X, ada yang searah dengan sumbu Y, dan ada yang searah dengan sumbu Z. Ya. Nah, berarti untuk bilangan kuantum magnetik itu atau arah orbital di dalam ruang, maka harga daripada M itu ya akan tergantung pada bilangan kuantum sudut atau orbital. Ya, misalnya bagaimana? Misalnya ketika N sama dengan 1, maka L sama dengan 0. Ya, maka ini tadi adalah merupakan orbital S. Ya, karena dia adalah berbentuk lingkaran, maka dia tidak memiliki arah. Artinya dia hanya berputar pada sumbunya saja. Nah, kemudian jika N sama dengan 2, maka L itu sama dengan 1 dan 0. Nah, L sama dengan 1 ini,
maka orbital M itu sama dengan min 1, kemudian 0, dan plus 1. Ya, maka 0, min 1, 0, dan plus 1 ini. Inilah yang kita temukan karena L sama dengan 1 itu adalah merupakan orbital P, maka P itu memiliki 3 arah. Yang searah dengan sumbu X, kemudian searah dengan sumbu Y, dan yang searah dengan sumbu Z. Ya, maka orbital P itu memiliki 3 suborbital. Jadi arah elektronnya, arah orbitalnya itu adalah searah dengan sumbu X, searah dengan sumbu Y, dan searah dengan sumbu Z. Ya, nah itu adalah untuk N-nya sama dengan 2. Nah, terus bagaimana jika N-nya itu sama dengan 3? Ya, kalau N-nya sama dengan 3, ya, N sama dengan 3, ya, ini adalah 3, tadi adalah menggambarkan sudah menempati orbital 3D. Nah, kenapa orbital 3D itu dia punya 5 suborbital? Ya, sedangkan N sama dengan 2, ini adalah menunjukkan orbital P, ya, dan orbital P itu adalah mulai pada 2P, maka dia memiliki 3 suborbital. Nah, berarti ketika N-nya sama dengan 3, maka L-nya berapa? Lutfi? N sama dengan 3, L-nya berapa, Lutfi? L-nya 2, Bu. Semuanya harus disebutkan, Oh, nggak bisa loncat. Nggak bisa loncat langsung. L-nya 2. 2. Terus? Untuk Semuanya disebutkan dulu. L-nya kan L itu kan adalah ya. Min itu Bu, min 1. Mulai dari 0 ya. Mulai dari 1. 0, 1, 2 Bu. Oke, berarti dia adalah 0 kemudian 1, 2. Ya. Berarti L sama dengan 0 sama dengan ini tadi adalah merupakan M-nya sama dengan 0. Ya. Kalau L sama dengan 1, maka berarti M-nya berapa, Lutfi? Kalau L sama dengan 1, berarti N-nya sama dengan 2. L sama dengan 1, maka M berapa arahnya? L sama dengan 1, berarti arahnya M itu ke... Dia ada sumbu X, ada arah sumbu X dan sumbu Y serta sumbu Z. Jadi dia lihat, dia adalah bermuatan mulai dari minus sampai kepada plus lagi. Sesuai dengan jumlahnya ini, sesuai dengan angka ini. Berarti kalau M-nya L sama dengan 1, maka M-nya sama dengan mulai dari minus. Berarti min 1, kemudian 0 dan 1. Dan plus 1. Nah, artinya apa? Berarti ada 3 suborbital. Ya, ada yang berarah ke atas, ada yang berarah ke bawah. Ya, ada yang arahnya itu ke kanan, ada yang arahnya ke kiri. Ya, ada yang arahnya searah sumbu Z ini dan seperti itu. Artinya apa? Kalau kita hubungkan itu dengan notasi plus dan minus, maka selalu kita mengatakan yang di atas itu adalah kecenderungan yang positif, sedangkan yang di bawah itu adalah kecenderungan negatif. Ya, demikian juga dengan ini. Ini kita katakan positif, ini kita katakan negatif. Ini kita katakan positif, ini kita katakan negatif. Nah, berarti apa? Ketika M-nya, L-nya sama dengan 1, maka berarti M-nya sama dengan min 1, 0, dan plus 1. Ya. Nah, min 1, 0, dan plus 1 inilah yang pada orbital P, itulah yang kita sebut dengan PX, kemudian PY, dan PZ. Kita namai dengan PX, PY, dan PZ. Nah, kemudian jika L-nya atau berarti kan di sini ada L-nya 0, 1, dan 2. Berarti jika L-nya sama dengan 2, maka orbital apa? M-nya berapa di sini arahnya? M-nya berapa? Arya? L-nya berapa, Arya?
minus 2, minus 2, minus 1, minus 1, 0, 0, 1, 1, plus 2. plus 2. Berarti ada 5 suborbital. Ya. Nah, karena N-nya sama dengan 3, dia sudah mulai mengisi orbital 3D. Ya, makanya orbital ini L sama dengan 2 itulah M-2, min1, 0, plus 1, dan plus 2 itu. Inilah yang dijabarkan dalam bentuk DXY, ya. Kemudian DXZ, kemudian ada DYZ, ada DX kuadrat kurang Y kuadrat, dan ada DZ kuadrat. Nah, artinya apa? Kebolehjadian elektron itu berada di sekitar ini. Ini, kemudian itu, ini, dan itu. Ya. Jadi, itulah yang kita sebut sebagai bilangan kuantum magnetik. Nah, kemudian yang berikutnya itu, ada bilangan kuantum yang berikutnya kita sebut sebagai bilangan kuantum spin. Ya, apa itu bilangan kuantum spin? Adalah menentukan arah rotasi dari elektron di sekitar sumbunya. Ya, tanda positif itu menunjukkan arah rotasi elektron relatif terhadap rotasi atom secara keseluruhan. Ya, sebentar ya, saya angkat telepon dulu. Ya, halo, assalamualaikum. Ya, oke, kita lanjut ya. Jadi bilangan kuantum yang keempat itu kita sebut dengan bilangan kuantum spin atau S. Ya, di mana bilangan kuantum spin ini adalah menunjukkan arah rotasi elektron di sekitar sumbu. Ya, jadi tandanya itu ada 2, tanda plus dan minus karena dia rotasi. Ya. Nah, sekarang itu adalah 4 bilangan kuantum. Ada pertanyaan sampai di sini? Sekarang sekarang kalau misalnya ditanya, kalau misalnya saya tanyakan, Eka,
Salma. Ya, Bu. Ya. Sekarang Salma sudah bisa memahami kenapa orbital D, ya, berapa jumlah elektron pada orbital D, Salma? Pada satu kulit, pada suatu orbital. Misalnya kita punya ada 3D misalnya. Berapa jumlah elektron pada orbital D, Salma? Ada 10. Ada 10. Sekarang 10 itu sekarang dengan 3D10 ini. Kira-kira Salma bisa menjelaskan kenapa orbital D itu mulai dari 3 dan kenapa pada orbital D itu ada 10 elektron. 3 itu didapat dari N-nya tadi. N kan sama dengan 3. N sama dengan 3. Kalau N Terus, sama dengan 3, L-nya nanti 0, 1, 2. 2. Nah, terus yang D itu dari mana? Dari L yang mana? D itu dari L yang 2. 2. Oke, mantap. L yang 2. Oke, berarti sudah terjawab sekarang. Ya. Terus, kenapa dia 10 elektron? Maksimum kapasitasnya itu hanya mampu menampung 10 elektron. Nggak boleh lebih dari 10 elektron. Ketika dia lebih dari 10 elektron, maka dia masuk ke orbital yang tingkat energinya lebih tinggi daripada 3D ini. Nah, kenapa dia 10 elektron, Salma? Karena batasnya ada 10. Kenapa 10? Kenapa enggak 11? Kenapa enggak 9? Kenapa enggak 8? Soalnya kalau nggak 10 nanti nggak stabil. Iya, enggak, kenapa 10 dulu? Apa dasarnya 10? Kenapa dia maksimum 10? Kenapa enggak 11? Tahu. Berarti hilang sama di sini tadi ya. Oke. Sama hilang di sini. Elita, coba Elita. Ya. Salma nomor berapa Salma? NRP tabu. Iya, ujungnya aja. Oh, 50, 050. 50 ya. Oke, 50. Oke, Salma sudah bisa menjawab sebagian. Ya. Elita, gimana Elita? Kenapa dia 10, Elita? Tadi siapa tadi? Yang terakhir saya tanya siapa tadi? Eka atau Bukan. Apa tadi ya? Kan juga. Nah, Arya, mau diam-diam aja Arya. Ya, Arya, nomor 10 ya Arya ya. Iya betul. Ya, oke. Oke, siapa yang bisa ini? Andi? Oke, Anggar. Ya, Anggar sudah raise hand. Silakan. Iya, Bu. Anggar. Ini pertanyaan yang mengapa 10 elektron ya, Bu ya? Ya, mengapa 10 elektron? 10 elektron didapat dari, itu kan magnetiknya ada 5 bilangan mulai dari min 2, min 1, 0, 1, 2. Berarti kan ada 5 bilangan. Kemudian dari spinnya juga kan ada kemungkinan positif dan negatif. Jadi 5 kali 2 ada 10. Oke. Jadi 10 dari situ Salma. Karena ada 5 bilangan kuantum magnetik yang berasal dari N sama dengan 3 dan L sama dengan 2. Nah, masing-masing ini karena ada 5 suborbital, masing-masing ini maksimum ada 2 elektron karena dia punya 2 arah. Ada yang arahnya ke atas dan ada yang arahnya ke bawah. Nah, berarti 5 dikali dengan berarti di sini ada 2 elektron. Nah, karena ada 5 bilangan kuantum M-nya, maka dia adalah
menjadi 5 kali 2, makanya dia 10 elektron. Ya, jadi itu dasarnya ya, sama ya. Sama hilang tadi soalnya saya lihat. Oh gitu. Ya, oke. Nah, jadi itulah di situ dasarnya. Nah, inilah nanti yang menjadi dasar pada konfigurasi elektron pada waktu pengisian elektron pada konfigurasi elektron. Nah, jadi kalau kita lihat di sini, ya. Jadi kalau kita lihat bagaimana pengisiannya, maka di sini kita bisa melihat yang pertama itu adalah bilangan kuantum utama atau N, ya. N sama dengan 1 dan seterusnya. Ya, tergantung kepada besarnya ukuran dari molekul. Ya. Nah, kulitnya ada kulit K, ada kulit L, ada kulit M, N, dan seterusnya. Ya, kulit K hanya berisi 1 S saja. Ya, kulit K hanya untuk N sama dengan 1. Sedangkan kulit L itu adalah N sama dengan 2. Kulit M, N sama dengan 3, dan seterusnya. Jadi artinya apa? Pada setiap tingkat energi elektron itu ada kulit di mana elektron itu berada. Ya. Nah, kemudian ditunjukkan lagi bilangan kuantum azimut atau L tadi, atau bilangan kuantum sudut. Ya, itu adalah menunjukkan subtingkat energi elektron atau subkulit. Ya, jadi L sama dengan 0, maka subkulitnya adalah S. L sama dengan 1, maka dia adalah subkulit D. Ya, N sama dengan 2, subkulitnya D, dan N sama dengan 3, subkulitnya F. Ya, jadi kalau L-nya sama dengan 0, maka berarti ini N-nya sama dengan 1. Ya, maka pada N sama dengan 1 sudah mulai terisi subkulit S, atau yang kita sebut dengan orbital S. Ya, pada saat L-nya sama dengan 1, maka subkulitnya itu berbentuk P. Ya, nah makanya P itu kalau L-nya sama dengan 1, maka N-nya sama dengan 2. Makanya P itu sudah mulai dari 2P. Ya, kemudian untuk L sama dengan 2, maka subkulitnya itu adalah D. Ya, atau yang kita sebut dengan orbital D. Ya, maka kalau L-nya sama dengan 2, maka berarti N-nya sama dengan 3. Ya, dan N sama dengan 3 sudah mulai diisi oleh orbital D. Ya, makanya D ini dimulai dari 3D. Nah, sedangkan N sama dengan L sama dengan 3, itu adalah bentuknya adalah F. Ya, maka jika L sama dengan 3, maka N sama dengan 4. Ya, makanya F ini dimulai pada 4F. Ya, dan itulah dasarnya di situ. Jadi orbital P dimulai pada 2 dan orbital S dimulai pada 1. Ya. Nah, kemudian masing-masing itu ditempati oleh maksimum 2 elektron. Ya. Jadi karena orbital pada 3D itu tadi M-nya ada 5, maka orbital D itu hanya mampu menampung 10 elektron. Ya, sedangkan untuk F ini berarti N-nya sama dengan 4. Ya, N-nya sama dengan 4, L-nya sama dengan 3. Berarti kalau L-nya sama dengan 3, maka berarti M-nya itu sama dengan -3, -2, -1, kemudian 0, +1, +2, +3. Makanya di sini ada 7 suborbital. Ya. Nah, 7 itu kalau dia terisi maksimum 2, maka ini berisi dengan 14 elektron. Makanya F itu adalah 14, D itu 10, kemudian P itu 6, dan S itu 2. Ya. Jadi sekarang kalau misalnya Salma ditanya sama adiknya, maka Salma sudah bisa jawab, Mbak, kenapa sih ke orbital P itu ada 6 elektronnya? Ya, kenapa orbital P itu dimulai dari 2? Kenapa tidak ada 1P?
Ya. Nah, jadi Salma sudah bisa jawabnya. Ya, Salma. Jadi kalau Salma juga mau ngasih bimbingan les untuk kimia, ya, Salma sudah punya modal di sini. Ya, Salma jurusan apa Salma? Teknik geomatika. Oh, teknik geofisika ya. Geomatika. Oh, geomatika. Oke. Oke, tadi Angger ya yang jawab ya. Angger. Ya, Bu. Ya. Oke. Nah, sekarang kita berarti di sini kita sudah bisa mengisi kotak ini semua. Ya, jadi ini kita lanjut ya. Jadi bilangan kuantum, jadi kita juga dapat melihat pada waktu kita mengisi 2 elektron. Kan selalu adalah kita buat ini dan itu. Kan seperti itu. Ya enggak? Pada waktu SMA dulu, panahnya ke atas satu, panahnya ke bawah satu. Nah, apa artinya itu? Panah yang ke atas itu adalah kalau ada 2 elektron. Maka elektron yang pertama, maka itu adalah ada 1 di situ dari 2 elektron. Ya, diberi tanda positif. Nah, elektron yang kedua, ya, tentu itu adalah 1 elektron sisa, 1/2. 1 dari 2 elektron. Ya, kemudian arahnya itu adalah ke minus, ke bawah. Makanya dia disimbolkan dengan bentuk ini. Ya, jadi kimia itu salah satu adalah bahasa simbol. Jadi tidak pernah menggambarkan itu adalah kita gambarkan seperti itu. Pernahkah Salma menggambarkan seperti itu ke SMA? Enggak pernah. Enggak pernah kan? Panahnya 1 ke atas, 1 ke bawah. Iya enggak Elita? Ini Elita ketika ditanya dia mau kabur. Ya, Bu. Ya, Elita ketika ditanya dia kabur. Pernah enggak Elita menulis seperti ini, Ta? Enggak pernah, Bu. Enggak pernah ya, ditulis seperti ini. Ya, artinya apa? Itu adalah arah daripada rotasi. Jadi kalau misalnya tadi ini kita gambarkan, arah rotasinya kan ini. Kemudian ini yang berbentuk lingkaran. Ini berbentuk lingkaran. Nah, artinya apa? Elektron bisa berada di sini, ya, di sini, atau elektron berada di situ. Ya, kalau elektronnya berada di sini, maka kita anggap itu adalah berarah positif. Ya, kalau ini adalah sumbu X, ini sumbu Y, maka ini adalah sumbu Z ini, ya. Maka berarti kita menggambarkan di situ bahwa ini yang berarah negatif dari sumbu X. Ya, atau elektron mungkin berada di sini pada sumbu Y, berada dalam sumbu Y ini. Maka yang berada pada sumbu Y di atas ini, itu yang kita gambarkan sebagai positif, dan yang ke bawah itulah kita gambarkan dengan negatif. Nah, demikian dengan pada sumbu Z itu juga, ini adalah berarah positif, ini kita anggap sebagai positif, dan ini kita anggap sebagai negatif, ada di situ. Ya, makanya kalau dia dalam bentuk orbital P, makanya kita gambarkan dia dengan PX, kemudian PY, dan PZ. Ya, nah itulah gambarkan dengan kotak pada pengisian orbital. Ya, nah kenapa kita buat dia sejajar? Karena dia memiliki tingkat energi yang sama. Jadi kita tidak menuliskan dia seperti ini, tidak kita tuliskan seperti itu. Nah, kalau kita tuliskan seperti itu, berarti kalau misalnya ini PX, ini PY, dan ini adalah PZ, maka itu berarti orbital PZ memiliki tingkat energi yang lebih tinggi dari PX dan PY. Tetapi dia tidak seperti itu. Ya, karena dia bersama-sama berada pada suborbital P, ya, maka dia adalah memiliki tingkat energi yang sama. Maka inilah yang merupakan PX, ini PY, dan ini PZ. Nah, itu untuk yang orbital tadi. Oke, jadi ini sudah selesai untuk bilangan kuantum. Ya, oke, barangkali itu saja. Saya ingin hanya menyampaikan tentang bilangan kuantum pada pertemuan ini, sehingga
pada pertemuan kita yang hari Senin, kita bisa isi dengan konfigurasi elektron. Tapi Senin libur ya? Kelihatannya libur. Ya Rifki kalau sudah libur senang dia, senyum-senyum. Ya Rifki? Enggak, Bu. Ya, Senin libur. Kalau libur nggak boleh kuliah ya, kecuali kalau pengganti. Ya, kalau ada jadwal pengganti, maka boleh kita ganti di hari libur. Ya, oke. Ada pertanyaan sampai di sini? Ardelia, ada pertanyaan? Belum ada, Bu. Nggak ada. Trivena? Ada, Vena? Belum ada, Bu. Oke, belum ada. Oke, kalau belum ada, saya akhiri pertemuan kita ini. Ya, presensinya sudah diisi ya semuanya. Ya, oke, saya ucapkan terima kasih. Tetap jaga kesehatan. Kesehatan nomor 1. Ya, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sama, oke, selamat sore. Oke, Bu. Ya.